Pemirsa, tahun ini pemerintah mengizinkan warga mudik lebaran pertama kalinya di tengah pandemi. Ini menjadi mudik yang pertama kali terselenggara usai 2 tahun berturut-turut pemerintah melarang mudik akibat pandemi COVID-19. Total 85,5 juta pemudik menggunakan transportasi darat, laut, dan udara. Apa saja syarat bagi pemudik dan transportasi mana yang akan paling banyak digunakan pemudik? Berikut penjelasan selengkapnya bersama rekan Nadia Raisa. Pemirsa, tahun 2022 menjadi momentum bersejarah. Setelah 2 tahun pemerintah melarang warga mudik lebaran karena tingginya kasus COVID-19. Tahun ini pemerintah mengizinkan warga melaksanakan tradisi mudik lebaran. Ini sekaligus menjadi mudik pertama yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Tugas berat tentu menanti semua pihak, tak terkecuali pemerintah. Apalagi data Litbang Kementerian Perhubungan menyebutkan jumlah pemudik mencapai 85,5 juta jiwa. Mudik Lebaran 2022 diprediksi akan didominasi oleh kendaraan pribadi. Data Badan Litbang Perhubungan, pengguna mobil pribadi selama mudik Lebaran 2022 diperkirakan mencapai 26% atau 23 juta. Kemudian disusul pengguna sepeda motor 19% atau 17 juta. Lalu ada bus dan juga travel mencapai 31% atau 26 juta. Dan juga pesawat terbang 12% atau kurang lebih 9 sampai 10 juta orang. Pemerintah mewajibkan syarat perjalanan bagi pemudik. Bagi mereka yang sudah 3 kali dosis vaksinasi, tidak perlu lagi menyertakan hasil tes. Sementara bagi yang 2 kali vaksinasi diminta menyerahkan hasil tes antigen 1 kali 24 jam. Dan mereka yang baru 1 kali vaksinasi harus menyerahkan hasil tes PCR 3 kali 24 jam. Warga dengan kondisi kesehatan khusus yang tidak bisa vaksinasi harus menyertakan hasil tes PCR 3 kali 24 jam dan juga menyertakan surat keterangan dokter. Untuk anak usia kurang dari 6 tahun tidak perlu testing, namun wajib didampingi oleh orang dewasa yang memenuhi syarat perjalanan. Sementara untuk anak 6-17 tahun juga tidak perlu testing, namun harus menunjukkan bukti 2 kali vaksinasi. Bagi pemudik wajib memenuhi syarat perjalanan berdasarkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang ketentuan pelaku perjalanan dalam negeri di masa pandemi, yakni penumpang tidak diperkenankan berbicara satu arah maupun 2 arah melalui telepon maupun secara langsung selama perjalanan. Penumpang dengan perjalanan kurang dari 2 jam juga tidak diperkenankan untuk makan ataupun minum, kecuali penumpang yang harus mengkonsumsi obat. Pemerintah berencana mendirikan posko pelayanan terpadu. Kemenhub berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pengecekan di sejumlah titik seperti rest area untuk memastikan penerapan prokes pemudik. Terkait aspek keselamatan, Kemenhub juga melakukan rem cek kelayakan transportasi serta pemeriksaan kesehatan awak bus. Kemenhub targetkan 0 kecelakaan selama mudik lebaran 2022. Utamakan keselamatan selama perjalanan mudik lebaran. Demikian penjelasan seputar mudik lebaran 2022, kangen berat, mudik jadi obat.